Untuk pengalaman yang ketiga ini terjadi ketika saya setelah mengikuti kelas spiritual beberapa hari ya. Jadi ceritanya itu pertama saya itu sibuk banget dalam artian kerjaan sudah padat dari pagi sampai malam seperti itu, bahkan kadang sampai lembur seperti itu, dan tidak kepikiran untuk hal-hal yang spiritual seperti itu. Tahu-tahu saya itu mendapatkan sebuah mimpi, itu melihat diri saya itu dalam keadaan terbang, kemudian kanan kiri saya itu warnanya ungu seperti kalau teman-teman pernah lihat seperti cakak crown, warna cakak crown itu ungu seperti itu. Kemudian saya itu melihat garis infinity, jadi infinity bentuknya seperti itu, warnanya keemasan. Nah, setelah saya lihat lebih dekat dalam mimpi itu, ternyata warna keemasan itu terdiri dari peri-peri kecil atau malaikat-malaikat kecil yang warnanya keemasan seperti itu. Dari mimpi atau vision tersebut saya pun juga masih bertanya-tanya sebenarnya ada apa ini seperti itu, karena di sekeliling saya itu saya melihatnya warnanya ungu pink seperti cakak crown. Ini pengalaman yang keempat. Dari pengalaman yang keempat ini saya mau bercerita, mungkin pengalaman spiritualitas yang saya alami, yang saya ceritakan tadi merupakan sebuah proses healing yang saya dapat dari Tuhan. Saya mengalami kejadian di mana saya waktu kuliah, waktu ospek disambut oleh dua dunia, yang saya juga kurang paham kenapa bisa seperti itu. Dan setelah 2 minggu setelah ospek, badan saya pun masih terasa berat, panas, mual, terus seperti digangguin seperti itu. Sampai saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan, ini kenapa diri saya digangguin terus? Ada apa dengan diri saya? Seperti itu. Nah, setelah saya berdoa, berangsur-angsur saya juga didoakan. Perasaan itu sudah mulai kayak semeleh seperti itu. Semeleh dalam artian ya sudah diterima saja apa yang sudah Tuhan berikan seperti itu. Kemudian saya juga mengalami peristiwa flashbacknya trauma saya. Itu ketika saya di semester 6. Saat itu proses belajar saya memang padat sekali, jadwal banyak sekali praktek seperti itu, dari pagi sampai malam, lembur terus seperti itu. Entah kenapa saat saya singgah di kosan teman saya itu bermimpi. Saya itu flashback dari saya masih janin sampai proses saya kanak-kanak, remaja, dewasa, dan sampai saat ini itu tuh berjalan seperti flashback, seperti saya berjalan di dimensi waktu yang lalu seperti itu. Kemudian anehnya ketika saya bangun itu saya menangis dan di dalam hati saya itu seperti ada yang mengatakan aku memaafkan. Nah, setelah kata itu saya juga masih bertanya-tanya saat bangun, apa yang sebenarnya saya maafkan? Apakah ini berhubungan dengan trauma saya? Nah, ketika saya pulang dari kosan teman saya itu, badan saya tuh ringan sekali, seperti ya udah happy aja, ringan, bahagia, tenang, damai seperti itu. Mungkin ini salah satu karya Tuhan dalam diri saya, membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baru lagi, yang lebih mengenali diri saya lagi. Ini pengalaman healing saya, yang dimana saya merasa tersakiti oleh orang sekitar saya, orang terdekat saya, sampai pada akhirnya saya tidak kuat menahan permasalahan tersebut. Saya pergi ke kapel adorasi, yang dimana saya berdoa kepada sakramen Maha Kudus di sana. Saya berdoa sambil menangis-nangis di sana. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Singkatnya seperti itu. Pulang pun dari kapel adorasi, saya juga masih berdoa dalam hati. Saya berpasrah kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya apa yang Engkau rencanakan dalam hidup saya? Kenapa saya mengalami kejadian seperti ini?
Kemudian saya juga tidak tahu kenapa saya mendapatkan mimpi. Saya didatangi sosok sayap yang berkilauan putih warnanya, dan saya memegang sayap itu. Tapi saya tidak lihat mukanya seperti apa, bentuk badannya seperti apa, itu tidak. Saya hanya melihat sayap itu saja. Mungkin itu pertolongan dari Tuhan yang lewat mimpi diberikan kepada saya. Setelah saya bangun dari mimpi itu, saya itu seperti ada yang berbicara dalam hati, ayo lihat matahari. Nah, ketika saya lihat mataharinya memang benar-benar bagus sekali. Nanti bisa saya share foto matahari yang pernah saya lihat waktu itu. Semoga apa yang saya alami ini menjadi healing saya, menjadi jalan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menyayangi diri, menyayangi sekitar, dan menyayangi alam yang telah Tuhan berikan. Dari cerita-cerita yang saya sharingkan tadi, saya memaknai bahwa Tuhan memberikan kesembuhan bagi diri saya. Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi saya untuk lebih memaknai hidup saya, dengan lebih menerima, dengan lebih lega dalam menjalani hidup ini, dan dengan lebih bahagia dalam menjalani hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih.